Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan proposal keuangan yang berjudul Pengaruh Arus Kas dan Leverage terhadap Financial Distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai 2020. Sebelum kita masuk atau mulai presentasinya, terlebih dahulu saya kenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Dina Mardianti, NPM 113. Nanti akan ada rekan saya Suci Ramadhani, NPM 150, dan Rizaldi Wahyu Saputra, NPM 146. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Bab 1 pendahuluan, latar belakangnya. Bursa Efek Indonesia merupakan bagian penting dari berkembangnya suatu perekonomian di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan pasar modal yang akan menjadi alternatif dalam sebuah pendanaan bagi semua sektor pada perusahaan di Indonesia. Jika perusahaan tidak bisa menguras dengan baik, maka perusahaan akan dihadapi dengan kesulitan keuangan atau yang disebut juga dengan financial distress, yang mengakibatkan perusahaan tidak mampu meningkatkan penjualan dan membayar kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan. Jika ada terjadi financial distress dalam perusahaan, maka akan dilakukan delisting terhadap suatu perusahaan sebagai bentuk konsekuensinya. Pada tabel 11, laporan keuangan perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BEI yang mengalami kerugian selama 4 tahun terakhir ini, yang mana bisa kita lihat pada tabel ini, ada 3 perusahaan yang selama 4 tahun terakhir ini mengalami kerugian secara berturut-turut. Dari tabel ini dilihat bahwa adanya beberapa perusahaan yang mengalami kerugian selama 4 tahun berturut-turut di perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BEI. Kerugian terbesar terdapat pada perusahaan Fris Media Tbk pada tahun 2018 sebesar 3.508,62 M, dan kerugian terendah terdapat pada perusahaan Mahaka Media Tbk pada tahun 2018 sebesar 19,60 M. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BEI sudah masuk ke dalam kategori financial distress. Fenomena yang terjadi pada perusahaan yang mengalami financial distress yaitu laba bersih di laporan keuangan suatu perusahaan negatif. Menurut Kondestani 2011, apabila mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut saja, maka sudah dapat dikatakan perusahaan tersebut sudah mengalami masalah keuangan. Atau studi kasus dalam penelitian ini yaitu subsektor advertising, printing, dan media di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Penelitian terdahulunya yaitu Anis Mafiroh dan Triyono yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Financial Distress, studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011 sampai 2014. Hasil penelitian ini adalah rasio leverage dan rasio aktivitas mempengaruhi perkiraan terhadap terjadinya financial distress, sedangkan untuk rasio likuiditas, rasio profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap prediksi financial distress. Oke, sampai sini dulu presentasi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu nanti selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci nanti kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi proposal selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh arus kas terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, media di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, bagaimana pengaruh arus kas dan leverage atau hutang terhadap financial distress pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage atau utang terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, media di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019.
Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh arus kas dan leverage atau utang terhadap financial distress pada perusahaan advertising, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, manfaat tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh leverage dan arus kas terhadap financial distress pada perusahaan advertising, printing, dan media di Bursa Efek Indonesia. Bagi perusahaan, dapat menambah pengetahuan dan wawasan atau referensi mengenai arus kas dan leverage terhadap financial distress. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, manfaatnya yaitu dapat memperluas wawasan publik dan dapat digunakan atau tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori tentang financial distress. Pengertian financial distress yaitu tahapan penurunan kondisi suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. Faktor yang mempengaruhi financial distress ada 3. Yang pertama, arus kas, leverage atau utang, dan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, arus kas. Arus kas merupakan perhitungan arus kas masuk dan keluar atas kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Indikator arus kas yang kami gunakan di sini yaitu arus kas sama dengan arus kas masuk dikurang arus kas keluar. Selanjutnya, leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan aktivanya. Indikator leverage yang kami gunakan di sini yaitu DAR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. 24. Kerangka konseptual. Di kerangka konseptual terdapat arus kas sebagai X1, leverage sebagai X2, financial distress sebagai Y. Arus kas berpengaruh terhadap financial distress dan leverage juga berpengaruh. H3-nya, arus kas dan leverage berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis. H1, arus kas berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BI tahun 2016-2019. H2, leverage berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BI tahun 2016-2019. H3, arus kas leverage berpengaruh secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BI tahun 2016-2019. Bab 3 itu metode penelitian. Jadi penelitiannya adalah kuantitatif, tempat dan waktu penelitiannya di Bursa Efek Indonesia, dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2021. Populasinya diambil dari 19 perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BI tahun 2016-2019. Daftar sampel perusahaan subsektor advertising, printing, dan media di BI tahun 2016-2019. Kode perusahaan dan nama emiten. Yang pertama, kode perusahaannya yaitu ABBA, nama emitennya Mahaka Media Tbk. Yang kedua, KBLV, nama emitennya Fris Media Tbk. Yang ketiga, MSKY, nama emitennya yaitu MNC Sky Fashion Tbk. Metodologi penelitian. 37, teknik analisis data. 371, analisis statistik deskriptif. 372, uji multikolonialitas. 373, analisis regresi logistik. 374, tahapan analisis regresi logistik. 3741, uji keseluruhan model. 3742, uji koefisien determinasi. 3743, uji kelayakan model regresi. 375, pengujian hipotesis penelitian. 3751, uji signifikan model secara simultan. 3752, uji signifikan model secara parsial. Hanya itulah hasil presentasi kami, dan kami tutup dengan sebuah pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas semua kesalahan. Karena kesalahan itu datangnya dari diri kami masing-masing, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.